내 현정이 신발 가지고 오잖아. 그럼 미션 클리어. 야야야 너 진짜 위험하다고! Dan kali ini gue akan merekap alur cerita film berjudul The Dude in Me yang menceritakan tentang seorang pria culun yang sering dibully di sekolahnya. Namun seketika ia ditakuti oleh Kang Bully dikarenakan jiwanya yang tertukar dengan seorang bos gangster. Ya jangan lupa siapkan dulu sebat dan kopinya cuy, kita gas. Film ini diawali dengan seorang pria yang bernama Pansu. Ia adalah bos gangster yang sangat kejam sekaligus pengusaha yang kaya. Ia juga mempunyai seorang istri yang sangat gila harta. Ia bernama Seyun. Suatu ketika Pansu mendapatkan kabar buruk tentang perusahaan mall yang ingin didirikannya, yang dimana ia sudah membeli semua lahan untuk perusahaannya itu. Akan tetapi hanya toko mebel saja yang tidak ingin menjualnya. Ia pun menyuruh tangan kanannya yang bernama Mancul untuk segera membereskan masalah itu. Lalu Mancul pun datang ke sana dengan membawa banyak pasukan dan menyuruh pemilik toko mebel itu untuk segera menandatangani surat penjualan jika ia tidak ingin mati dan kehilangan tangannya. Di tempat lain Pansu didatangi oleh bos Yang. Ia adalah rivalnya Pansu dan terjadilah perbacotan. Yang ternyata mereka membicarakan tentang perebutan warisan dari bos besar seluruh gangster. Keesokan harinya Pansu melihat sebuah gedung yang sebentar lagi akan menjadi miliknya. Lalu ia pun pergi ke restoran ramen yang dimana waktu dulu ia sering ke sana dan menjadi langganan. Tetapi pemiliknya yang dulu sudah dikabarkan telah meninggal, sehingga restoran itu diganti oleh pemilik yang baru, yang membuat ia harus memuntahkannya karena rasa kenikmatan ramen itu tidak seperti dulu lagi. Di restoran itu juga ada murid culun yang sedang makan ramen itu, dan pria culun itu bernama Dongyun. Pada saat mau membayar, Dongyun terlihat panik karena ia telah kehilangan dompetnya. Dan si ibu pun memutuskan untuk menyuruh Pansu membayar makanannya Dongyun yang sudah habis 5 piring. Karena Pansu yang tidak menghargai ramen buatan si ibu karena tidak memakannya. Si ibu terus menekan Pansu untuk membayar dan ia akan memberikan sebuah hadiah untuk Pansu. Setelah itu Pansu pun membayarnya dan bergegas pergi dari sana. Setelah kejadian itu, Dongyun terlihat sedang dibully di atap gedung sekolahnya dan terlihat ia sedang berusaha untuk mengambil sepatunya yang telah dikaitkan di ladar TV oleh si pembuli. Hingga akhirnya Dongyun terpeleset dan terjatuh ke bawah dan menimpa Pansu yang kebetulan sedang ada di sana. Dan inilah The Dude in Me. Karena kejadian itu Pansu dan Dongyun pun dirawat di rumah sakit. Singkat cerita, Pansu terbangun dan ia merasa aneh dengan sikap suster yang memanggilnya dengan sebutan Dede Bayi. Pada saat ngaca, kini Pansu menyadari bahwa ia sedang berada di dalam tubuhnya Dongyun, sedangkan Dongyun sedang berada di dalam tubuhnya Pansu yang sekarang masih belum sadarkan diri dan koma. Tiba-tiba datanglah ayahnya Dongyun, yang ternyata ayahnya ini adalah pemilik toko mebel yang pernah Pansu eksekusi. Lalu Bu Dokter mengatakan kepada ayahnya bahwa kepala Dongyun terkena benturan sehingga membuat ia amnesia. Tapi yang sebenarnya terjadi bahwa di dalam tubuh Dongyun itu adalah Pansu. Setelah kejadian itu Pansu kembali ke restoran ramen tadi. Namun ternyata toko itu sudah bangkrut dan tutup sejak lama. Mengetahui hal itu ia memutuskan untuk pulang saja ke rumah. Dan ternyata benar bahwa istrinya juga tidak mengenalinya. Bahkan ia juga diusir dan dianggap seorang pencuri olehnya, dan membuat ia harus berurusan dengan polisi. Namun ayahnya Dongyun yang masih percaya ia adalah anaknya berusaha untuk membelanya agar tidak dipenjara. Hingga akhirnya polisi pun memaafkan dan membebaskan Pansu. Keesokan harinya ayahnya Dongyun pergi ke sekolah untuk mencari tahu penyebab anaknya jatuh dari gedung. Namun itu sia-sia saja karena kepala sekolah tidak mengatakan apa yang sebenarnya terjadi.
karena ia yang tidak ingin reputasi sekolahnya hancur. Lalu Pansu mengatakan bahwa ia yang akan menyelidikinya sendiri. Disinilah Pansu mulai menjalani hidup sebagai Dongyun, yang dimana Pansu dulu adalah seorang bos gangster dan kini ia sekarang menjadi murid sekolah yang sering dibully. Pada saat jam istirahat, Pansu membela siswi cantik yang sedang dibully dan ia bernama Hyunjun. Pansu juga melawan dan membantai reman-reman yang selalu membulinya itu. Hingga akhirnya Kang Bul itu mencari target lain untuk dibully. Namun itu diketahui oleh Pansu yang langsung menghajar kembali mereka. Setelah itu Pansu merampas HP-nya yang ternyata setelah membuka HP itu di sana ada sebuah video dari pembulian terhadap Dongyun yang membuatnya terjatuh dari atap gedung dan menimpa dirinya. Melihat hal itu, Pansu langsung menemui Kang Bul itu dan mengancam akan melaporkan mereka dengan bukti yang ada di HP jika mereka masih mengganggu Dongyun yang sekarang diambil alih oleh Pansu. Di sisi lain, Seyun, istrinya Pansu, berselingkuh dan dipergoki oleh Bos Yang. Di sini Bos Yang mengancamnya bahwa ia akan melaporkan kepada ayahnya, yang ternyata ayahnya adalah pemilik perusahaan sekaligus bos besar dari seluruh gangster. Setelah beberapa saat mengobrol, akhirnya mereka berdua melakukan kesepakatan untuk bekerja sama untuk membunuh Pansu agar sama-sama untung. Malam harinya Pansu melihat keadaan tubuh aslinya yang belum sadarkan diri, dan di sana ternyata ada Mancul yang sedang menjaganya. Awalnya Mancul tidak percaya dengan Pansu yang sedang berada di dalam tubuh Dongyun ini. Namun setelah Pansu mengatakan semua rahasia Mancul, akhirnya ia pun percaya bahwa ia adalah Pansu. 2001년 10월 21일 한화금융 입사, 2004년 2월 과장 승진. Keesokan harinya Pansu disenggol oleh Hyunjun dan menjatuhkan bonekanya. Pansu pun mengambilnya dan bergegas untuk memberikan boneka itu. Namun tiba-tiba datanglah ibunya yang bernama Misun. Dan disinilah terungkap fakta bahwa Misun ini adalah cinta pertama sekaligus mantan Pansu. Setelah kejadian itu, Pansu menyuruh Mancul untuk mengambil rambut di tubuh aslinya untuk dijadikan sampel. Sedangkan ia mengambil rambut Hyunjun untuk dijadikan tes DNA. Karena ia yang penasaran di mana terakhir kali ia meninggalkan Misun dalam keadaan hamil. Dan ia juga mencurigai kalau Hyunjun adalah anaknya. Dan benar saja setelah hasil surat DNA-nya keluar, ternyata Hyunjun memang anaknya. Setelah mengetahui Hyunjun adalah anaknya yang selalu dibully, ia langsung menyuruh Mancul untuk mematahkan tangan orang yang selalu membuli putrinya. Tetapi Mancul menolak karena ia tidak bisa menyakiti anak di bawah umur. Lalu Mancul mempunyai rencana lain bahwa Hyunjun harus diajarkan bela diri supaya ia bisa melawan ketika dibully. Termasuk Pansu juga yang harus berolahraga agar mendapatkan tubuh yang ideal. Setelah lamanya berolahraga, kini Pansu mendapatkan tubuh yang mantap dan membuat para siswi di sekolah terpana ketika melihatnya. Pada saat pulang sekolah, Pansu mampir ke rumah Hyunjun, lalu ia melihat foto-foto Hyunjun ketika waktu kecil. Di sini Pansu pun menyesal karena ia tidak bisa menemani Hyunjun di masa bocilnya. Di sisi lain, ayah Dongyun kini bekerja di grosir dan mendapatkan gaji pertamanya. Namun ketika ia pulang di perjalanan, ia dicegat oleh para gangster penagih hutang karena ayah Dongyun sudah lama tidak membayarnya. Kemudian ia pun ditenggelam di sana. Tidak lama kemudian Pansu datang dan melihat hal itu, ia mencoba untuk menolongnya. Namun ayahnya Dongyun malah menghalanginya karena ia tidak ingin anaknya itu terluka. Hingga pada akhirnya ia pun tepar karena telah melindungi Pansu. Pansu pun tidak terima dengan perlakuan reman itu, karena itu juga salah satu kesalahan Pansu karena telah memaksa ayah Dongyun untuk menjual toko mebelnya. Untuk bisa menebus sedikit kesalahannya, lalu ia menyuruh Mancul untuk menghajar gangster penagih hutang tadi. Dan terjadilah baku hantam 1 versus squad. Karena Mancul salah satu tangan kanan gangster terbesar, ia dengan mudah bisa mengalahkan mereka semua. Setelah itu ia menyuruh mereka untuk menghapus hutang ayah Dongyun. Namun karena hutangnya yang terlalu banyak, mereka hanya bisa menghapus bunganya saja yang sudah membengkak.
제모 지우개로 살짝 좀 지우자. Di tempat lain kini Hyunjun sudah mulai bisa mengatasi dan melawan pembuli di sekolahnya. Dan hal tersebut membuat Pansu bangga kepadanya. Setelah pulang sekolah, Pansu datang ke toko ramen Misun. Namun di sana ia melihat Misun digoda oleh pelanggannya. Dan tentu saja hal itu membuat Pansu cemburu dan marah yang langsung menghajar mereka. Disinilah Misun mulai curiga dengan sikapnya Dongyun yang kini telah berubah. Lalu Pansu mencoba untuk menjelaskan bahwa yang ada di dalam tubuh ini adalah Pansu. Awalnya Misun tidak percaya hingga akhirnya Pansu bisa meyakinkannya. Tetapi Misun malah marah karena kejadian dulu Pansu pernah meninggalkannya dengan alasan ingin mengejar kesuksesan. Padahal Misun dalam keadaan hamil. Keesokan harinya di sekolah, Hyunjun diajak Chogan untuk datang ke pestanya nanti malam. Dan tentu saja ia menerima undangan itu. Namun tanpa diketahui ternyata Hyunjun akan dijadikan bahan bulian mereka. Sedangkan Pansu tidak ikut ke pesta itu karena ia ingin mengajak Misun untuk berkencan. Lalu di sana Pansu meminta maaf tentang kesalahannya dulu yang pernah meninggalkannya. Namun ternyata Misun masih tetap tidak ingin memaafkannya dan ia pun bergegas pergi meninggalkan Pansu. Dan tiba-tiba Pansu mendapatkan kabar bahwa Hyunjun akan dijadikan bahan bulian. Mengetahui hal itu, Pansu pun meminta mobil kepada Mancul dan bergegas pergi ke pesta itu. Dan ternyata benar di sana sedang ada pesta dan Hyunjun sedang dibully oleh mereka. Melihat hal itu, Pansu mendekatinya untuk menjemput Hyunjun dan langsung menghajar mereka semua. Yang membuat semua orang di sana terkejut. Lalu ia membawa Hyunjun pergi dari sana. Keesokan harinya Pansu mendapatkan kabar buruk dari Mancul yang dimana bahwa istrinya telah berselingkuh dan kini telah bersekongkol dengan Bos Yang untuk menjatuhkan Pansu dari jabatannya dengan menuduh Pansu korupsi uang perusahaan. Lalu ia pun meminta kepada Mancul untuk mengirim surat kepada pemimpin gangster sekaligus mertuanya. Di sisi lain, Hyunjun kini mulai jatuh cinta kepada Pansu karena selama ini ia terlihat selalu peduli dan menjaganya. Yang menyangka Pansu juga menyukai Hyunjun. Padahal itu adalah kepedulian ayah kepada anaknya dan tentu saja Pansu menolaknya. 그럼 나랑 사귀자. 솔직히 너도 나 좋아했던 거 아니었어? Pada malam harinya Bos Yang berencana ingin membunuh tubuh Pansu yang masih belum tersadar. Namun tiba-tiba Dongyun yang masih ada di dalam tubuhnya Pansu itu terbangun yang membuat Bos Yang terkejut sampai terjatuh pingsan. Di sana Dongyun terlihat bingung dengan tubuhnya yang seperti om-om. Lalu ia pulang ke rumahnya dan merengek kepada ayahnya. Jelas hal itu membuat ayahnya kaget dan tidak percaya bahwa itu adalah Dongyun, orang yang telah memaksa untuk menjual toko mebelnya. Tak lama kemudian Pansu datang dan menjelaskan sebenarnya yang terjadi. 너고 네가 이분이라는 거 아니야? 맞아. Lalu Pansu meminta bantuan kepada Dongyun untuk memperbaiki hubungannya dengan Misun. Dan mereka pun pergi ke tempat Misun. Di sini Pansu menyuruh Dongyun berakting seperti dirinya dan meminta maaf tentang kesalahannya dulu. Namun tidak lama kemudian Bos Yang dan anggotanya datang dengan tujuan untuk membunuh Pansu. Melihat hal itu, Pansu yang di tubuhnya masih ada Dongyun ketakutan. Lalu Pansu asli langsung menyuruh mereka untuk bersembunyi di dapur. Sedangkan ia langsung menghajar mereka sendirian. Awalnya Pansu mampu menghajar mereka, namun karena jumlah mereka yang terlalu banyak, Pansu pun kewalahan. Tidak lama kemudian Misun mengancam mereka akan meledakkan tabung gas agar mereka semua bisa mati bersama di sana. Mendengar hal itu, Bos Yang ciut ketakutan dan kabur dari sana. Hingga akhirnya kini Misun juga bisa memaafkan Pansu. Di tempat lain, Seun sudah ketahuan bahwa dirinya sudah berselingkuh dan mengkhianati suaminya setelah ayahnya itu membaca surat dari Pansu. Hingga akhirnya ia pun memanggil Pansu. Namun Pansu insecure untuk menemui panggilan mertuanya itu karena ia yang masih berada dalam tubuh Dongyun.
Lalu ia meminta bantuan lagi kepada Dong Yun untuk pergi menemui mertuanya itu. Sedangkan di dalam mobil ia akan memberikan instruksi melalui radio di telinganya. Di sana Seon tidak terima atas keputusan ayahnya yang membela Pansu dan tidak akan memberikan warisan kepada Seon. Lalu ia juga membongkar rahasia Pansu bahwa ia juga pernah berselingkuh dan sudah mempunyai anak sebelumnya. Lalu Pansu memberikan instruksi kepada Dong Yun bahwa ini adalah sebuah kesalahpahaman. Namun tiba-tiba alat radio itu rusak yang membuat Pansu kebingungan. Namun Dong Yu dengan polosnya mengatakan bahwa ia rela melepaskan jabatannya. Semua itu Dong Yu lakukan karena ia ingin Pansu keluar dari gangster dan hidup damai bersama Misun. Lalu Dong Yu pun pergi dari sana yang sudah ditunggu oleh Pansu. Bukannya memarahinya, Pansu malah berterima kasih kepada Dong Yun. Namun ternyata Seon masih marah kepada Pansu dan ingin menabraknya. Tapi untungnya Pansu berhasil menyelamatkan Dong Yun. Dan hanya dirinya saja yang tertabrak. Pada saat di rumah sakit, Pansu yang sedang sekarat mencoba menjelaskan yang sebenarnya kepada Hyun Jun, yang dimana dirinya adalah ayahnya Hyun Jun. Hingga akhirnya Pansu pun pingsan, termasuk Dong Yun juga ikut pingsan. Ketika di ruang operasi, Pansu melihat si ibu pemilik ramen dulu. Lalu ia mengatakan apakah Pansu menyukai hadiah darinya. Singkat cerita, ketika mereka tersadar, ternyata mereka kini sudah kembali dengan tubuh masing-masing. Dan di akhir film terlihat Dong Yun yang kebingungan melihat semua murid bersikap baik kepadanya, termasuk si Kang Bully. Dan ia pun kini juga menjadi pacar Hyun Jun. Sedangkan Pansu kini hidup bahagia bersama keluarga barunya Minsu dan Hyun Jun. Yang berarti Dong Yun adalah calon mantu Pansu. Dan film pun selesai.